Baru diumumkan, Futros langsung diboyong TC ke Thailand dan ujuk skills. Liga mau berjalan PSSI ajukan asing jadi 7 di lapangan. Pengakuan optimis Luciano, satu pemain naturalisasi resmi gabung. Ini selengkapnya. PSSI surati E-League, minta ubah keputusan pemain asing jadi 7 di DSP. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyurati E-League, PT Liga Indonesia Baru, untuk mengubah keputusan terkait pemain asing di Super League 2025-2026. Hal ini diambil setelah Komite Eksekutif, Exco, PSSI menggelar rapat. Menurut Erick Thohir, jumlah 8 pemain asing yang bisa bermain bersama terlalu banyak. Erick meminta kepada E-League untuk menurunkan jumlah pemain asing yang ada di lapangan menjadi 7. Namun, setiap klub tetap diizinkan mengontrak 11 pemain asing sesuai keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS, E-League. Adapun musim lalu klub Super League, Liga 1, diizinkan mengontrak 8 pemain asing, tetapi hanya 6 yang boleh bermain bersama. Saya hari ini sudah mengirim surat ke Liga, E-League, di mana kita dari PSSI sudah rapat dan mungkin minggu depan Liga akan bertemu kami, kata Erick Thohir. Bahwa kita melihat untuk 8 pemain asing di dalam satu pertandingan itu terlalu banyak. Jadi kita memutuskan untuk pemain asing di lapangan itu 7, tutur Erick Thohir. Selain itu, Erick juga menegaskan pentingnya komitmen klub dalam memberikan kesempatan bermain yang signifikan bagi pemain tim nasional U23 yang berada di dalam skuad mereka. Ia meminta agar setiap pemain U23 mendapatkan waktu bermain minimal 45 menit dalam satu pertandingan sebagai bentuk nyata dari upaya pengembangan generasi penerus sepak bola nasional. Kita tidak ingin pemain muda hanya menjadi pelengkap di bangku cadangan, mereka harus tumbuh melalui pengalaman nyata di lapangan sehingga jam bermain mereka bertambah, skill dan mentalnya juga meningkat, tambah Erick. Kabar Persib lainnya. Puzzle pertahanan Persib mulai lengkap, Futros jadi kunci fleksibilitas. Persib Bandung kembali membuat pernyataan tegas di bursa transfer musim 2025-2026. Setelah sejumlah manuver strategis sebelumnya, Maung Bandung kini resmi mengikat Frans Dia Djirgis Haddad. Pemain yang lebih dikenal dengan nama Frans Futros ini merupakan seorang bek tangguh kelahiran Denmark yang membela timnas Irak. Langkah ini tak bisa dibaca sebagai sekadar pengisian skuad, melainkan bagian dari arsitektur besar yang dirancang pelatih Bojan Hoda untuk menjadikan Maung Bandung bukan hanya tim yang kompetitif di Liga Super Indonesia, tetapi juga siap tampil meyakinkan di ajang AFC Champions League 2025-2026. Frans Futros bukan rekrutan sembarangan, ia datang di usia yang telah matang, 32 tahun, dengan membawa portofolio yang menjanjikan. Selama 3 musim bersama klub Thailand yaitu Port FC, Futros mencatat 93 penampilan, 5 gol, dan 7 assist. Catatan kontribusi langsung ke gol ini menjadi nilai lebih, mengingat posisinya sebagai bek tengah atau bek kanan. Salah satu nilai tambah utama dari dirinya adalah jam terbang internasionalnya. Selain pernah tampil membela Denmark U21, Futros telah mengoleksi 22 caps bersama timnas Irak dan tampil di ajang bergengsi seperti Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia. Bojan Hoda dikenal sebagai pelatih yang sangat mengandalkan struktur permainan yang kokoh. Bergabungnya Futros, bersama dengan Matricardi dan Julio Cesar, serta pemain lokal potensial seperti Alfiandra Dewangga dan Hamra Hehanusa, merupakan sinyal bahwa musim ini akan sangat berbeda dalam pendekatan taktik lini belakang. Kehadiran Futros bisa memberi solusi taktis yang konkret, dengan pemahaman taktik dan penempatan posisi, serta kemampuan duel 1 lawan 1 yang baik, ia bisa menjadi alternatif utama di sisi kanan, terutama dalam pertandingan-pertandingan krusial yang membutuhkan pertahanan solid dan pengalaman internasional seperti ACL II. Gelandang anyar Persib Bandung, Luciano atau suka dipanggil Lucho, menyatakan kesiapan penuh dalam menjalani pemusatan latihan pramusim yang digelar di Thailand. Latihan yang berlangsung dari 17 hingga 27 Juli ini menjadi kesempatan utama bagi Lucho untuk beradaptasi dengan tim barunya jelang musim kompetisi BRI Super League 2025-2026. Dengan status Persib sebagai juara bertahan, Lucho menyadari tantangan berat yang akan dihadapi musim depan. Ia menegaskan pentingnya membangun chemistry yang solid dengan rekan-rekan setim agar performa tim tetap optimal di setiap pertandingan.
Pemain asal Argentina ini mengungkapkan bahwa mengenal rekan setim merupakan prioritas utama agar agenda pramusim berjalan lancar. "Saya harus mengenal rekan setim saya untuk menjalani agenda pramusim dengan baik dan itu yang paling penting," ungkap Lucho. Musim ini, Persib Bandung mengalami banyak perubahan pada komposisi pemain. Lucho mengaku belum pernah bermain bersama mayoritas pemain Persib, sehingga ia memanfaatkan waktu pramusim untuk saling memahami, baik di dalam maupun di luar lapangan. Musim depan akan sangat berat, karena semua tim akan mencoba sekuat tenaga untuk mengalahkan Persib, lanjutnya. Sementara itu, gelandang Persib Bandung, Robby Darwish, bermain gemilang saat timnas U23 Indonesia membungkam Brunei Darussalam. Dia memberikan 3 assist dalam kemenangan dengan skor telak 8-0. Pada laga itu, Robby menjadi pilihan utama sebagai gelandang bertahan. Sedangkan satu pemain Persib lainnya, Kakang Rudianto, hanya duduk di bangku cadangan sepanjang laga. Meski bermain sebagai gelandang bertahan, Robby tetap kerap dekat dengan gawang lawan. Pasalnya, Indonesia mendominasi permainan, Robby juga memiliki peluang mencetak gol. Atas performanya yang cukup menjanjikan tersebut, Robby mendapatkan banyak apresiasi. Robby pun mengaku senang bisa memberikan kontribusi atas keberhasilan timnas U23 di laga pembuka. "Alhamdulillah, saya bisa memberikan kontribusi dengan membantu tim mendapatkan 3 poin di pertandingan pertama. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi timnas," kata Robby. Meski begitu, dia enggan berpuas diri. Dia berjanji untuk terus berbenah untuk performa yang lebih baik lagi. "Yang pasti harus terus berproses. Semoga dalam setiap pertandingan saya bisa selalu memberikan kontribusi terbaik untuk tim," katanya. Indonesia selanjutnya akan berhadapan dengan Filipina. Pada laga pertama, Filipina mengalahkan Malaysia. Berita Persib lainnya. Rafael Struijk gabung Dewa United, dejavu transfer Ezra Walian ke Indonesia. Resminya Rafael Struijk gabung Dewa United mirip ketika Ezra Walian datang bergabung ke klub Indonesia, PSM Makassar. Transfer mengejutkan terjadi jelang Super League 2025-2026, karena pemain muda naturalisasi timnas Indonesia memutuskan berkarier di tanah air. Adalah Rafael Struijk yang resmi bergabung dengan Dewa United. "Saya tentu sangat bangga bisa bergabung dengan klub Dewa United. Menurut saya, ini adalah salah satu klub besar yang ada di Indonesia. Saya sangat tidak sabar untuk segera bergabung dan memulai latihan bersama tim," ujar Struijk dalam pernyataan resmi klub. Banyak pecinta sepak bola Indonesia yang merasa kecewa dengan keputusan ini. Padahal usia Rafael Struijk terbilang muda, yaitu 22 tahun, tapi sudah memutuskan untuk gabung ke klub Indonesia.